Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bincang Muslimah, ketemu lagi di podcastnya Bincang Muslimah ya. Di segmen kali ini aku beda segmen, biasanya Risalah Cinta. Hari ini aku ngambil segmennya Kak Unaisa Rahmah, yaitu Bincangku Bincangmu. Yang mau aku ajak ngobrol hari ini adalah orang yang keren, perempuan yang luar biasa, karyanya di mana-mana. Dia adalah Ayu Alfia Jonas. Biasa dipanggil siapa? Jojo aja Kak. Siapa Jojo ini? Kenapa dia ngobrol di sini? Sebenarnya Jojo ini adalah tim internal Bincang Muslimah juga. Insya Allah. Cuma biasanya yang di depan layar tuh bukan orangnya, which is apanya Neng? Tulisannya. Karena dia ini adalah salah satu redaksi dari Bincang Muslimah, tim redaksi dari Bincang Muslimah. Tulisannya tuh banyak di web. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang perempuan. Karena si Jojo ini banyak karyanya atau tulisannya ngomongin tentang perempuan gitu ya Jo. Nah Jojo ini kan banyak nulis tentang perempuan. Nah Jo, menurut lo perempuan itu seperti apa sih? Seperti apa ya? Nah, perempuan itu apa gitu loh. Oke. Biasanya kan perempuan, orang lain tuh ngomongin perempuan sebagai objek nih. Kita sendiri ngomongin perempuan tuh kayak gimana? Seperti apa begitu? Seperti ya? apa? Nah, pengertian perempuan menurutku gitu ya, itu berasal dari pengertianku sendiri yang memandang diriku gitu Kak. Nah, aku selalu memandang diriku sebagai manusia. Tidak pernah memandang, oh saya perempuan, aku perempuan dan yang lain tuh sebagai laki-laki dan berbeda gitu. Nah, tapi pada kenyataannya aku menemukan banyak hal yang membuat perempuan didiskriminasi dan lain sebagainya. Akhirnya aku menyimpulkan bahwa oh, perempuan ini istimewa. Kenapa? Karena dia banyak sekali ya. Karena dia banyak melawan hal dalam hidupnya gitu. Nah, sebetulnya pemikiran ini sudah aku tuangkan di dalam tulisannya Bincang Muslimah. Oh, iya. Judulnya apa tuh? Judulnya Perempuan, Cita-Cita dan Stigma. Baca ya guys. Baca semua ada pemikiranku. Bacanya di mana? Websitenya apa? Websitenya bincangmuslimah.com. Bincangmuslimah.com. Yang mau nulis juga boleh loh, kirim ke tim redaksi ya. Makanya aku bilang perempuan tuh istimewa karena apa? Karena dia banyak melawan banyak hal dalam hidupnya. Kayak gitu Kak. Nah, kalau Kakak gimana nih Kak? Aku penasaran nih sama Kak Isna. Menurut gue, perempuan tuh kayak gimana? Menurut aku tuh perempuan itu adalah makhluk yang independen. Perempuan tuh makhluk yang mandiri, yang apapun dia bisa lakoni gitu. Itu perempuan. Ya, jadi aku mendefinisikan diriku sebagai perempuan itu tanpa melibatkan jenis kelamin yang lain. Ya, aku mendefinisikan diriku ya dari diriku. Perempuan itu independen, bisa melakukan apapun yang dia mau, gitu aja. Jadi stigma sosial bahwa perempuan lemah, perempuan itu bukan masuk definisi dari diri aku. Bukan. Itu sebenarnya sama sekali. Karena pada dasarnya perempuan itu adalah makhluk yang kuat sih. Iya kan, perasaannya juga kuat. Ya, yang tadi aku bilang, dia berhasil melawan banyak hal bahkan sejak dia dilahirkan. Itu sih. Nah, itu tadi perempuan ya. Dia berhasil melawan stigma-stigma yang mendiskreditkan dia. Betul. Gitu kan. Sepakat kan? Aku sepakat banget kan. Iyalah, harus. Kok pemaksaan ini jatuhnya. Nah, Jo, lo bangga nggak sih jadi perempuan? Sejauh ini sangat bangga. Sangat bangga. Apa yang ngebuat lo bangga gitu jadi perempuan? Karena berangkat dari pemikirannya tadi kan, bahwa perempuan itu istimewa karena melawan banyak hal. Dari lahir, perempuan di nomor 2-kan lah kira-kira. Ya kan? Masyarakat kan nomor 2-kan perempuan. Mereka lebih Kenapa lo bisa ngomong gitu? Ya karena di lingkungan mungkin ada temuan-temuan yang lo begini Kak. Sebenarnya aku berasal dari lingkungan yang perempuan-perempuan itu begitu berdaya gitu. Mereka mandiri segala macam seperti yang Kak Isna tadi bilang. Tapi setelah aku berkenalan dengan teman-temanku, menjalani kehidupan termasuk kuliah ini ya, kuliah dan sebagainya, aku menemukan perempuan-perempuan yang didiskriminasi, perempuan yang tidak boleh memilih pilihannya. Padahal pilihan hidup itu kan nyawa hidupnya perempuan, cita-cita itu kan nyawa hidupnya perempuan. Tapi banyak sekali perempuan yang ketika misalkan bapaknya bilang, oh kamu nggak boleh nih jadi misalkan kriminolog, kamu harus jadi guru nih, terus dia menurut begitu saja gitu. Nah, banyak teman-temanku yang seperti itu. Tapi beruntungnya aku berani gitu untuk bilang ke orang tua. Aku disuruh jadi ini Kak, apoteker sebenarnya.
makanya sekolahnya di farmasi. Iya. Nah, tapi setelah aku lulus sekolah, akhirnya aku punya independensi sendiri, aku punya pemikiran sendiri, aku jatuh cinta dengan filsafat. Akhirnya aku memilih di filsafat. Berani nyebrang, berani keluar dari zona nyaman, guys. Keluar dari zona nyaman gitu. Makanya harus bangga karena kita sebenarnya berdaya. Itu berarti secara nggak langsung keluar dari zona nyaman lu adalah sesuatu yang menjadi pengalaman baik di hidup lo. Iya, insya Allah. Menjadi perempuan tuh ya. Iya. Itu keren banget sih. Nah, kan udah cerita nih Kak. Nah sekarang Kakak ceritain gimana? Aku cerita tentang pengalaman burukku kali ya. Pengalaman burukku menjadi perempuan. Sebenarnya banyak sih ya. Banyak kita temui stigma-stigma yang menomorduakan perempuan gitu ya, sama kayak yang kayak tadi Jojo bilang. Cuma yang paling real dan yang masih menggema di kuping aku itu adalah ketika kemarin aku mau nikah ya. Pas aku mau nikah itu jadi biasanya kan memang aku orangnya bisa masak, cuma males gitu karena di kosan kan. Biasanya kalau misalkan makanan harus 3 kali makan segala macam tuh kayaknya gimana gitu. Nah jadi kalau masak tuh pengennya sekali habis. Sedangkan kalau kayak gitu di kosan, dan waktu itu aku masih jadi wanita karir. Wanita karir, enggak, maksudnya kerja gitu kan, kayaknya waktunya nggak sempat banget. Akhirnya aku memutuskan untuk nggak masak lah gitu. Nah pas kemarin mau nikah tuh keluargaku kan emang keluarga besar sih, kayak tanteku uwa segala macam tuh tahu kalau aku tuh emang orangnya males masak gitu. Sampai yang kita duduk bareng di dapur bercanda-bercanda itu kan biasa ya kan. Kalau bahasa kita tuh rewang, sama nggak rewang? Kalau di Cirebon ya kumpul-kumpul aja sih. Kumpul-kumpul aja. Nah itu rewang, masak-masak waktu mau acara akadku gitu kan. Ya kali perempuan nggak bisa masak. Emang masak itu cuma pekerjaan buat perempuan gitu loh. Emang mau jadi perempuan cuma jadi pajangan aja? Itu yang benar-benar masih rasanya di kuping tuh ampun berdengung gitu ya, terus gitu. Dan kayak menjadi I'm haunted, meskipun sebenarnya ya seharusnya itu nggak berpengaruh sih gitu kan. Tapi kenapa kemudian aku menjadi terhantui dengan kata-kata itu? Karena ternyata nggak seluruh masyarakat Indonesia ini tahu pemahaman tentang sebenarnya memasak itu juga kewajiban laki-laki loh gitu. Itu dia Kak. Ini udah pernah dibahas di video di YouTube-nya Bincang Muslimah. Jangan lupa channelnya apa? Bincang Muslimah. Lagi-lagi promosi ya kan. Nah di situ bahkan ulama 4 mazhab itu sepakat bahwasanya pekerjaan rumah dan lain-lain itu adalah kewajiban laki-laki gitu. Tapi aku pribadi nggak mau masak itu bukan karena aku tahu itu, nggak. Cuma memang kita harus tahu sama-sama posisi kita harus sama-sama tahu lah gitu ya. Antara suami dan istri itu harus ada kesepakatan. Kalau misalkan si istri lagi capek, suaminya lagi fit, ya dia yang ini gitu lah. Cuma memang aku tadi yang ya Allah kok rasanya sedih banget ya. Aku menggaungkan tentang kesetaraan bahwasanya laki-laki dan perempuan tuh ya sama, di rumah tangga tuh sama gitu. Baik laki-laki maupun perempuan bisa saling memberi nafkah gitu kan. Bisa cari duit bareng, bisa berdikari bareng lah gitu. Bisa mengerjakan pekerjaan rumah bareng. Cuma semuanya bareng gitu, kerjasama. Kerjasama lah, kita partner. Ya kan, pernah gak denger yang Kak sastra? Apa sih kutipan sastra gitu yang bahwasanya perempuan itu bukan diciptakan dari tulang ekor. Bukan diciptakan dari tulang ekor, karena perempuan diciptakan bukan untuk diinjak-injak. Perempuan bukan diciptakan dari tulang kepala. Karena perempuan diciptakan bukan untuk menginjak-injak. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk untuk apa? Untuk berjalan bersama dengan laki-laki. Gitu. Itu mungkin Jojo tahu tuh atau inian. Aku lupa sih itu dari ungkapan siapa sih. Tapi yang jelas aku pernah ngutip itu juga gitu, dan itu menurutku filosofinya keren banget kan. Dan yang perlu diketahui adalah untuk memahami atau untuk memahamkan orang-orang ini ya, itu perlu usaha ya nggak sih Jo?
bukan pelusa lagi Kak, itu ekstra keras. Ekstra banget kan? Ekstra keras. Mungkin Jojo, mungkin bukan cuma aku dan Jojo sih yang menemui ini dalam kehidupan sehari-hari, mungkin teman-teman di manapun berada juga pernah menemukan ini dan sering banget kan. Sahabat Bincang Muslimah pasti ngaku nih. Menurut Jojo gimana Jo untuk meminimalisir ini? Aku selalu bersikap cuek Kak. Cuek ya? Iya, jadi ketika ada yang bilang, apaan kaum perempuan menggeluti filsafat, kita lihat betapa filsuf perempuan tuh tidak ada di Indonesia, cuma ada Carlina Supeli. Ketika perempuan jatuh menekuni bidang keilmuan, itu biasanya dia feminisme. Tidak ada gitu yang, oh aku ke filsafat nih, aku ke sosiologi. Nah disitulah karena usaha ekstra kita untuk menyadarkan ya istilahnya dalam tanda kutip, menyadarkan masyarakat bahwa tugas-tugas gender itu nggak semuanya di perempuan gitu kan. Tugas berbasis gender, memasak, mencuci segala macam itu juga laki-laki. Nah kayak gitu, akhirnya aku selalu cuek dan itu sikapku gitu. Bagiku apa yang sekarang harus aku lakukan selain mendampingi mereka yang di feminisme atau kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, aku harus jadi manusia yang berdaya. Manusia yang berdaya yang memperjuangkan apa yang menjadi passionku. Apa yang itu harus apa yang menjadi fokusku gitu. Makanya cuek itu perlu. Tapi mungkin bahasanya bukan cuek ya Jo. Kalau cuek kan dia emang bener-bener gak mau tahu banget tuh. Tapi Jojo ini posisinya adalah ingin membuktikan dengan karya. Yes. Oke. Ingin membuktikan dengan karya. Jadi masa bodoh dengan omongan orang tentang stigma bahwasanya perempuan itu ecek-ecek lah gitu kan. Nah Jojo tuh bener banget. Masa bodohnya di situ, tapi Jojo justru itu yang menjadi pendorong Jojo untuk terus berkarya. Kita buktiin lewat karya ya enggak Jo? Itu dia. Bahwasanya perempuan tuh bisa menguasai bidang apapun. Buktikan dengan karya. Kalau Krisna gimana nih pembuktiannya? Pembuktiannya ya mungkin ngobrol-ngobrol sama Jojo ini pembuktian. Udah berapa ngarang buku Jo? Aku malu Kak, bentar ya. Tarik nafas Jo, tarik nafas. Sebutin karyamu yang banyak itu. Oh enggak sih. Sebenarnya kalau analogi ada beberapa, antologi ada beberapa. Ya. Cuma untuk karya buku pribadiku hanya cuma 2 Kak. Oh 2. Cuma 2. Pertama itu kumpulan cerita pendek, judulnya Sebuah Kencan yang Baik. Jangan terprovokasi dulu. Sebuah Kencan yang Baik. Sebuah Kencan yang Baik. Aku bawa lo bukunya. Iya. Nih guys. Ini bukuku terbit tahun 2017. Ini ada cerpen-cerpen gitu tentang. Yang mau beli boleh di El Bukhari Publishing. Iya. El Bukhari itu yayasan yang menaungi Bincang Muslimah ya. Silakan ya. Nanti kepoin aja di Instagram Ebi Publishing. Oke. Terus yang kedua ini jelasin dulu Jo. Maaf. Ini tentang nggak apa-apa Kak, slow. Tentang sebenarnya kesetaraan gender dan eksistensi manusia sih Kak. Jadi aku mengemas ke dalam bahasa-bahasa ya kira-kira anak muda bisa mencerna ini gitu. Akhirnya kesetaraan, eksistensi itu bisa mereka pahami dengan membaca sastra gitu. Kira-kira. Apa yang melatar belakangi lu ngarang cerita ini? Ya suka nulis dan jatuh memang cinta lah. Banyak hal-hal yang kamu temui tentang perempuan, makanya kamu terus pengen. Terus karya selanjutnya? Aduh aku malu sebenarnya. Jadi ini ada novel, judulnya Pelagra. Pelagra itu bisa berarti 2 hal ya Kak ya. Iya betul sekali. Dan kalau Kakak perhatikan, ini sebenarnya ada tenaga kefarmasian di dalam sini. Farmasis, ya apoteker, terus yang kerja di pedagang besar farmasi. Di industri. Bercerita tentang asisten apoteker. Karena aku dulu bergelut di dunia farmasi, jadi aku tuangkan di sini. Berapa tahun sih lo di farmasi sebelum lo akhirnya ngambil filsafat? Ya 3 tahun pas sekolah itu. Oh SMK ya? SMK. Oh iya. Nah cuma karena aku sambil kerja waktu itu sekolahnya, jadi aku pernah di apotek kecil di Cirebon. Keren loh, dia kerja bisa menghasilkan karya ya kan. Ya, ini juga kayak tamparan gitu loh buat aku. Ini karya tahun 2019, bukan waktu aku SMA. Tapi kan tetap dong semuanya terangkum gitu kan, pengalaman pribadinya terangkum dalam sebuah karya. Alhamdulillah Kak. Keren. Terus kalau antologi yang lainnya? Antologi yang lainnya ada Dermaga Kasih, terus Gerasak Gerusuk Media Sosial. Ya gitulah terus kalau disebutin. Pokoknya kalau mau pesen teman-teman langsung hubungi Instagram DM ya @ebi_publishing. Jangan lupa ya, awas kalau nggak. Wah, Anda ngancam. Itu keren banget sih Jojo sumpah ya, karena memang
apa ya, iniin banget lah. Sebenarnya menurutku jalan masing-masing aja sih Kak, bukan keren atau tidaknya gitu. Kan kita punya Passion pembuktian masing-masing. masing-masing. Misalkan ada yang Tapi menurutku kamu itu sebagai sosok perempuan, satu sosok perempuan yang keren juga gitu Jo. Jadi Insya Allah. keren dalam Keren, satu Kak. passion. Nanti perempuan yang lain, menurutku semuanya perempuan tuh Iya, keren dalam passionnya masing-masing. Aku juga keren kok. Iya Kakak. Kaisna ini aku Sebuah narsistik kepo Instagram. udah. S2 loh, keren banget. Aku S1 aja belum lulus loh Kak. Itu perjuangan loh Jo, ngomongin itu tuh, S2. ini dia nih yang harus aku dengarkan sebagai pelajaran. Ya, Kak, Karena silakan. perempuan ya kan di pendidikan dan dia S2 gitu kan. Kalau aku kan dari kampung ya. Sama ya. Kita ke Jakarta kan merantau gitu kan. S2 untuk orang-orang di kampung itu kayak bukan sebuah prestasi, justru sebuah momok gitu. Iya. Apalagi waktu ngejalanin S2, aku belum nikah. Lagi-lagi nih, stigma orang terhadap perempuan yang berpendidikan tinggi itu ampun-ampunan sih. Ya sih. Nafas dulu ya Kak. Dan Iya. itu temanya berat. Ya karena memang itulah yang kutemuin gitu kan. Sampai orang tua aku tuh insecure banget loh. Aku tuh kayak nyeritain, ya udahlah Umi tuh cuek aja, ya gimana mau cuek, kanan kiri semuanya neken gitu loh. Orang tua aku, kalau misalkan ke insecurean itu cuma ke aku doang, it's okay. Tapi ini ke orang tua aku gitu, yang mereka tuh kayak ditanyain saudara, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu loh. Udah dulu S2-nya tuh udah, maksudnya nikah dulu lah, baru dulu, S2. Ya lu maksain gua nikah kalau jodohnya belum datang gimana? Tapi kan sekarang udah datang ya. Alhamdulillah. Tapi bukan perkara jodoh datang atau enggaknya itu sih, cuma masalah nyinyiran orang terhadap pendidikan tinggi seorang perempuan. Aku sebenarnya nulis juga Kak di tadi yang artikel perempuan, cita-cita dan stigma gitu. Ada 3 stigma yang melekat di perempuan yang itu susah banget untuk kita apa ya? Kita tak labrak gitu. Apa ya bahasa ininya? Kita Hancurin. sadarkan Kita gitu. sadarkan, iya Hancurkan. betul, sadarkan. Pertama itu perempuan berpendidikan. Itu banyak orang yang bilang laki-laki nih bakal minder kalau ketemu perempuan yang terlalu pintar gitu. Aku sangat tidak setuju. Gak setuju sih, iya. Itu memang harus ini banget lah, harus disadarkan gitu. Nah itu akhirnya memunculkan bahwa S2 tidak penting Kak. Stigma itu yang menurutku memunculkan. Padahal penting banget Padahal loh, penting banget apalagi untuk perempuan nantinya tuh kan, buat yang pengen ya, buat yang pengen jadi ibu itu penting banget sih gitu. Buat misalkan perempuan-perempuan yang udah jadi ibu, bahwasanya semuanya itu learning by doing, belajar sambil ini, itu penting. Mereka menguasai itu. Tapi untuk mengetahui, untuk mendapatkan ilmunya juga, kita ya perlu juga berpendidikan tinggi gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar praktik gitu. Tapi kita juga harus menguasai teori-teori yang betul, lain. betul. Kayak Sepakat gitu. Kak. Iya kan? Iya. Dan aku benar-benar, ya Allah, mau ini deh, yang penting perempuan tuh Tapi Kak, jangan pernah menomorduakan pendidikan. hebatnya kakak bisa melalui itu semua loh. Ya itu berat sih Itu Jo. satu pencapaian. Pencapaian. Yang nggak semua orang, yang nggak bisa semua orang ini kan Iya capai sih, gitu. Iya. Ada Ya, satu ya, temanku ini bilang adalah gini, apresiasi terhadap diri sendiri ya, self appreciating gitu ya. Ada satu temanku pernah bilang gini, ini membekas sih seumur hidupku gitu gini. Kalau orangnya bukan lu, nggak ada yang bisa, cuy. Ya, That's ya. the point. Jadi itu adalah sebuah kata yang bisa membanggakan diri kalimat sendiri. terima kasih ya. Membangun diri sendiri gitu ya. Iya. Ya sih, gue juga mau terima kasih sama orang-orang yang sudah mungkin nyinyir ke orang tua gue, sudah nyinyir ke diri gue tentang itu tadi. Gue bisa kok gitu. Akhirnya melalui hal-hal ini. Yuk bisa ya. Aduh. Jadi emang perempuan dimanapun lo berada gitu ya, tetap jadi diri sendiri. Jangan lupa berkarya dan terus kejar passion. Harus. Kalau emang lu pengen passion lo di pendidikan, kayak misalkan gue kan pengennya yaitu tadi ya, berpendidikan. Yang penting gue berpendidikan tinggi aja, karena itu bakalan penting, gak sekarang mungkin nanti, ya kan? Gitu. Ada lagunya dong Kak. Apa? Mungkin bila. Kok gue nggak gitu ya? Ampun. Kayak Jojo juga passionnya di nulis, tetap nulis, keep going gitu kan. Buat teman-teman yang passionnya di bisnis, tetap bisnis. Tapi tetap sih pendidikan tuh menurut aku ya Penting. penting. Number one. Gitu. Kayak gue pendidikan, ya oke lah pendidikan. Terus
yang lainnya mungkin jadi konten Yang kreator kayak gini. Apoteker, iya. selebgram itu Selebgram, harus didukung iya. loh. Karena Kak, selain stigma itu, perempuan yang nyinyir sama perempuan lain juga itu satu masalah tersendiri. Iya, itu banyak banget. Makanya. Lah itu tadi yang gue bilang, saudara-saudara yang nyinyir ke gue itu perempuan, itu coy. Masalahnya bukan laki. Yang laki mah justru diem-diem yang aja. perempuan hadapi terutama di Indonesia tuh berlapis-lapis seperti Iya. gunung es yang kalau dirubuhkan Asik-asik. sulit sekali. Filsuf lagi. Itu kan cuma analogi no. Iya, oke. Jadi emang stigma dari perempuannya sendiri sih yang itu. Karena apa sih? Mungkin kalau dikulik ya, itu adalah minimnya literasi. Nah, that's the point lagi Kak. Iya kan? Akhirnya Kakak meng-highlight itu. Nah, jadi kalau misalkan untuk menaikkan tingkat membaca mereka, sekarang kan udah ada gadget. Sebenarnya. Jadi sebarin aja lewat tulisan-tulisan kalian di Bincang Muslimah. Betul. Lagi-lagi promosi. Karena paling enggak sehari ada yang nyebar satu sampai setiap orang tuh bisa teredukasi. Yang nyebarin lagi, yang udah disebarin nyebarin lagi kan. Iya, dari mulut ke mulut estafet. lah gitu. Paling enggak. Tulisan Jojo tuh bisa dibaca sama orang pedalaman mana gitu ya kan. Aku pengen banget tuh Podcast kita bisa didengerin di mana gitu kan. Ya elah. Akhirnya Jojo melejit. Oke, gitu Jo. Iya. Nah, gitu ya Jo ya. Tetap pokoknya buat kita semuanya keep going aja sama passion kita masing-masing. Menjadi perempuan yang cerdas itu adalah sebuah keharusan. Menjadi perempuan yang merdeka itu adalah sebuah martabat. Masya Allah, subhanallah, Kak Isa. Jadi kita tetap harus bangga menjadi perempuan. Kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk diri kita sebagai perempuan. Bukan hanya setuju banget Kak, tapi bukan hanya jadi perempuan, tapi manusia yang berdaya gitu. Manusia yang berdaya. Oke guys, sekian podcast dari kita, obrolan kita ya kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Kalau misalkan nggak ada yang bisa diambil manfaatnya ya buang aja. Gue dengerin. Kalau misalkan ada mau sumbang tema boleh ya guys, kasih aja nanti email atau DM atau apa atau komentar segala macam ke DM kita. ke Kaisna boleh? Oh boleh. Mau promosiin? Ya, boleh. Akun IG-nya apa? Akun Instagram aku Ayu Alfia Jonas. Ayu Alfia Jonas. Oke, aku @isna_. Oke. Promosi dari awal sampai akhir kayak promosi terus. Oke guys, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.